Oke, kalau penggunaannya di kalangan mahasiswa sekarang ada beberapa mahasiswa ya, selama saya mengajar ada beberapa mahasiswa yang memang menggunakan AI gitu ya. Tapi ada juga yang dia punya idealis gitu ya, idealis yang ya, tidak mau menggunakan AI seperti itu. Tapi menurut saya penggunaan AI itu adalah sebuah tools ya, tools dalam apa ya, sebuah pintu lah, pintu utamanya dalam kita mengembangkan sebuah kreativitas seperti itu. Menurut saya ya sah-sah saja dalam penggunaan AI gitu ya. Rasanya atau belum? Karena saya yakin setiap mata kuliah, setiap ilmu yang sedang diajarkan untuk dipelajari dalam konteks akademi atau pendidikan desain, saya pikir semuanya punya luaran yang sudah direncanakan. Ketika memang itu sudah direncanakan dan memang harus menggunakan AI di dalamnya, tidak ada masalah. Atau memungkinkan menggunakan AI di dalamnya. Tentunya dengan catatan tadi adanya atribusi tadi. Tapi seandainya ada hal-hal yang memang ini tidak bisa, ini harus benar-benar dikerjakan oleh mahasiswa selaku manusia, gitu kan, dengan intelijensi yang dia miliki, dengan pengalaman, dengan apa namanya, pengaruh budaya yang dia dapatkan. Kita lihat sudut pandang aja sekarang. Kalau misalkan karya ini diciptakan, sudut pandang penciptaannya itu dari mahasiswa mungkin orisinal. Tapi dari proses, ya dari proses mungkin kita nggak bisa menyebutnya orisinal karena ada bantuan-bantuan itu tadi. Terutama bantuan robot. Menurut saya orisinalitas itu tidak bisa dinilai satu perspektif. Misalkan dari ide aja kan nggak ada yang orisinal sebenarnya. Studi visual kita itu nggak orisinal semua. Kita semua mungkin hanya merangkai kembali gitu ya dengan wujud yang berbeda. Tapi kita tidak bisa memulai itu dari nol, dari nggak pernah lihat apa-apa kemudian bisa membuat apa-apa itu saya kira hampir pasti nggak bisa. Jadi orisinalitas mungkin ya dari ide itu tadi. Kemudian dari prosesnya, kemudian kita juga dari lihat pengalamannya. Jadi saya sendiri berusaha untuk memahami setiap mahasiswa yang ada di sini. Etika utama itu kayaknya kejujuran sih Pak. karena kan ya tadi kalau saya melihatnya sih teknologi itu sebagai alat yang memudahkan gitu, dan bukan rahasia umum lagi, juga bahkan dosennya pun juga pakai AI untuk mungkin menganalisa penelitian, menganalisa tugas-tugas agar lebih taktis gitu ya. Tapi tetap harus ada pertanggungjawaban sih Pak. Karena kalau mahasiswanya betul-betul ada tugas ini gitu ya, di prompt, atau sekarang kita juga bisa lihat kalau ada quiz di Google Form aja dengan utak-atik sudah langsung terjawab sendiri ya. Nah, itu masalah etikanya kejujuran di situ sih Pak. Dan dosennya pun juga sah-sah saja, sebagaimana mahasiswa sah-sah saja. Cuman kan kembali lagi, kalau dosennya masih punya integritas bahwa saya tetap harus ngoreksi, saya tetap harus lihat, tidak menyerahkan semuanya ke AI, itu yang akan menjadi titik pembedanya gitu ya. Etikanya salah atau enggak di integritas tadi Pak. Mahasiswanya jujur, dosennya juga tetap menjalankan tanggung jawabnya, bukan cuman gabut gitu ya, gaji buta, tapi tetap punya tanggung jawab. Setiap mahasiswa itu punya karakternya masing-masing dan tumbuh dengan caranya masing-masing, dan mahasiswanya juga harus tanggung jawab dengan setiap tugasnya. Karena ya itu dibantu juga dengan gurunya yang harus opera-opera mahasiswa. AI bantu juga. AI juga bantu. Soalnya kalau anak masih seperti ini kan masih belum punya apa ya, pandangan aku ini kalau gini efeknya gimana sih kan, gitu kan masih belum ini labil, masih labil. Jadi gurunya yang rajin opera-opera ya Pak Wasid ya. AI bantu juga itu. Oke. Akal imitasi ya. Itu semakin masif dipakai Mas. Jadi kalau saya di Let's Play juga sekarang udah mulai banyak menggunakan AI untuk pembuatan game atau untuk berbagai macam sisi aktivitas kita itu udah mulai dilakukan, baik di tim inti kita maupun di teman-teman yang internship. Jadi emang makin kesini makin sering menggunakan. Tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa dihindari. Malah senang sih kita pakai AI. Terbantu ya. Karena terbantu.